Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanti, mahasiswa UIN Salatiga, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menerangkan tentang tafsir Al-Tustari. Sebelum saya menerangkan tentang tafsir Al-Tustari, di sini kita akan membahas biografi pengarang kitab Al-Tustari. Nah, pengarang kitab Al-Tustari ini bernama Sahal bin Abdullah ibn Yunus bin Isa bin Abdullah bin Rafi' Al-Tustari. Beliau lahir pada tahun 2000 Hijriah atau 2001 Hijriah, dan beliau wafat pada tahun 283 Hijriah. Dan beliau ini memiliki banyak murid, yang diantaranya yaitu Al-Halaj, yang kedua Barnahari, yang ketiga Akari, yang keempat Jurairi, yang kelima Abu Ya'qub Susi, dan yang keenam Mubnu Wasir Ambari Basri, kemudian yang ketujuh Ibnu Minzir Hujami. Nah, Sahal Al-Tustari ini merupakan penganut Sunni, baik Al-Asy'ariyah maupun Al-Maturidi. Sedangkan madhab fikihnya adalah Malikiyah. Hal ini juga tergambar ketika beliau menafsirkan surat Al-Fatihah. Nah, beliau membahas khusus lafaz basmalah, kemudian membahas surah Al-Fatihah yang diawali dengan lafaz hamdalah. Selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang penulisan tafsir ini. Jadi untuk latar belakang kepenulisan tafsir ini dipengaruhi oleh konteks sejarah dan sosial pada abad ke-9 Masehi, serta pengaruh pribadi dan pendidikan Sahal Al-Tustari sendiri. Tujuan utama penulisan kitab tafsir ini adalah untuk memberikan pemahaman spiritual yang lebih dalam dan panduan praktis bagi para pengikut tasawuf. Metode pentafsirannya yang berciri batiniah dan penggunaan istilah sufi menjadikan tafsir ini unik dan berharga bagi mereka yang mencari makna-makna spiritual dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang sistematika penafsiran. Nah, sistematika penafsiran ini yang pertama muqaddimah, yang pertama memuat uraian kedudukan Al-Quran dan pentingnya berpedoman pada Al-Quran atau konsep umum Al-Quran. Yang kedua, penjelasan karakteristik umum pencarian pemahaman terhadap Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kerangka dasar penafsirannya terhadap Al-Quran. Kemudian untuk isi penafsirannya, yang pertama sistematika mushafi, yang kedua awal pembahasan tentang arti lafaz basmalah, yang ketiga kitab tafsirnya berisi 114 surah, namun tidak semua ayat Al-Quran ditafsirkan. Bisa jadi Imam Sahal hanya memilih ayat-ayat tertentu saja dari setiap surah untuk ditafsirkan sesuai dengan indikasi atau isyarat yang mampu ia tangkap sebagai seorang sufi. Kemudian penutup dan yang terakhir, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang metode penafsiran. Nah, metode penafsiran ini menggunakan metode tahlili. Untuk corak penafsirannya adalah isyari atau sufi isyari, yaitu penafsiran yang mengungkap makna batin selain atau setelah makna zahir ayat. Maksudnya, mufasir tidak menafsirkan makna zahir ayat Al-Quran, dan makna batin yang disampaikan tidak boleh bertentangan dengan makna zahir ayat. Kemudian untuk sumber penafsiran ayat, Imam Sahal menggunakan yang pertama yaitu kategori kitab hadis, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan
Yang kedua untuk kategori kitab tafsir, yaitu menggunakan Abjad al-Ulum, kemudian Al-Itqan fi Ulumi Al-Quran, kemudian Tafsir Al-Qurtubi. Untuk kategori kitab sufi menggunakan Al-Tasawif fi Al-Islam, kitab Al-Zuhud, Tabaqat Al-Syufiyah, dan masih banyak lagi kitab-kitab lainnya. Kitab Tafsir Al-Tustari memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. Kelebihannya terletak pada pendekatan spiritual dan mistik yang dalam, sementara untuk kekurangan tafsir tersebut terletak pada kurangnya fokus pada aspek linguistik, historik, dan juga hadis. Untuk tafsir ini saya cukupkan. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.